Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang Ustaz sayang karena Allah Subhanahu wa taala rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari mata pelajaran akidah. Kemarin pada halaqah sebelumnya kita sudah masuk pada pelajaran yang keempat, ya, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Ya, kemarin kemudian sudah kita baca kisah tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memiliki kuasa sedikit pun untuk memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib hingga pamannya meninggal dunia. Tetap dalam keadaan tetap di atas agama kesyirikan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kuasa sedikit pun untuk bisa memasukkan pamannya ke dalam agama Islam. Ya, untuk bisa memberikan hidayah taufik kepada pamannya. Yang bisa beliau lakukan hanyalah mengajak pamannya yang memberikan penjelasan dan mengajak pamannya kepada agama Islam. Akan tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwasannya pamannya termasuk ke dalam orang-orang yang kelak akan menghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, karena pamannya Abu Thalib tetap berada di atas agama kesyirikan hingga meninggal dunia. Kemudian kita akan sebutkan di sini pokok-pokok pembelajaran dari pelajaran yang keempat ini. Poin yang pertama yaitu macam-macam hidayah. Jadi hidayah ada dua macam, yaitu yang pertama hidayah taufik wal ilham. Ya, hidayah yang pertama yaitu hidayah taufik wal ilham, yaitu penciptaan hidayah dalam hati. Ya, yaitu memunculkan hidayah dalam hati seorang hamba. Itu yang dinamakan dengan hidayah taufik wal ilham. Ini jenis hidayah yang pertama, di mana hal ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Jadi hidayah jenis yang pertama ini, yaitu hidayah taufik wal ilham, itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada satu pun makhluk yang mampu untuk memberikan hidayah taufik wal ilham kepada siapapun, ya, kepada siapapun. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikannya kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin." Ya, ini terkait dengan kisah Abu Thalib di atas kemarin, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Maksudnya di sini petunjuk taufik wal ilham, yaitu hidayah taufik wal ilham. Jadi engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberi petunjuk, yaitu memberi hidayah taufik kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ya, kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang lebih mengetahui siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah taufik. Ya. Dan inilah yang dimaksudkan dalam bab ini. Ya, ini yang dimaksudkan dalam pelajaran kita yang keempat di sini. Artinya tidak ada seorang pun mampu atau memiliki kuasa untuk memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang dia cintai, ya, kepada orang-orang yang dia cintai. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak memiliki hak dan tidak memiliki kuasa dalam hal ini. Ya. Ketika beliau ingin sekali pamannya Abu Thalib masuk Islam, menerima seruan, menerima dakwah beliau, tapi beliau tidak memiliki kuasa dan tidak memiliki hak sedikit pun untuk bisa memberikan hidayah taufik kepada pamannya. Kemudian jenis hidayah yang kedua adalah hidayah bayan wal irsyad. Hidayah bayan wal irsyad.
Yang pertama tadi hidayah taufik wal ilham, yang mana hidayah taufik wal ilham itu itulah yang akan memunculkan keimanan dalam diri seorang hamba. Ya, hidayah taufik itulah yang akan menumbuhkan keimanan dalam diri seorang hamba. Ya. Itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun di sini hidayah bayan wal irsyad, yaitu maksudnya adalah menunjukkan kepada hamba tentang agama Allah dan syariatnya. Itu memberikan penjelasan. Ya, memberikan penjelasan kepada hamba-hamba Allah tentang agama Allah dan syariatnya. Mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Yang mengajak manusia kepada kebaikan, kepada kebenaran. Inilah hidayah bayan wal irsyad. Ini yang dilakukan oleh para rasul alaihimussalam. Ya, ini yang bisa dilakukan oleh para rasul, termasuk Rasulullah SAW dan juga para dai sesudahnya. Ya, hanya ini yang bisa dilakukan oleh seorang hamba dalam berdakwah, dalam mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya bisa memberikan petunjuk, memberikan penjelasan, memberikan menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya bisa mengajak, hanya bisa memberikan petunjuk. Ya, hanya bisa menjelaskan. Ya, tapi tidak bisa kemudian memaksakan taufik, ya, memaksakan hidayah taufik kepada orang lain. Karena hidayah taufik itu hanya hak paten Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hidayah bayan wal irsyad ini yang bisa dilakukan, hanya ini yang bisa dilakukan oleh para dai, yaitu orang-orang yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Dan inilah hanya ini yang bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Talib yang menjelang wafatnya kemarin, ya, dikisahkan menjelang meninggalnya Abu Talib, maka Rasulullah SAW tetap mengupayakan untuk terus memberikan hidayah bayan wal irsyad kepada pamannya, yang mengatakan kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku bisa membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tersebut. Ya, suatu kalimat yang dengannya aku bisa membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau sampaikan beberapa kali. Ya, tapi ternyata upaya beliau itu tidak membuahkan hasil. Artinya Allah Subhanahu wa taala ternyata telah mentakdirkan yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pamannya tetap mati di atas kesyirikan. Karena hak taufik, hidayah taufik tadi itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang lebih mengetahui siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah taufik. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ini terkait dengan hidayah bayan wal irsyad. Allah menyatakan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberi hidayah. Ya, bisa memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Ya. Maka hidayah dalam ayat ini berbeda dengan hidayah yang terdapat dalam ayat sebelumnya dalam surat Al-Qasas ayat 56. Dalam surat Al-Qasas ayat 56 Allah mengatakan innaka latahdi, sesungguhnya wahai Muhammad engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Ya, sedangkan di ayat yang dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52 Allah mengatakan wa innaka latahdi, dan sungguh wahai Muhammad engkau benar-benar memberi petunjuk, bisa memberi petunjuk, bisa memberi hidayah. Ya, tentunya kalau dilihat secara sekilas, ya, ada pertentangan antara dua ayat ini. Ya, dalam surat Al-Qasas ayat 56 Allah mengatakan innaka latahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang kau cintai. Tapi dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52 Allah mengatakan, dan sungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar bisa memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Maka di sini kita harus membedakan, kita harus mengetahui bahwasannya hidayah yang dimaksudkan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56 berbeda dengan hidayah yang dimaksudkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Ya, adapun dalam
surat Al-Qasas ayat yang 56, hidayah yang dimaksudkan adalah hidayah taufik wal ilham. Ya, hidayah taufik wal ilham, di mana Rasulullah SAW tidak memiliki hak sedikit pun untuk memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang beliau cintai. Akan tetapi sedangkan yang dimaksudkan hidayah dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52 itu adalah hidayah bayan wal irsyad, yaitu berupa upaya atau kemampuan untuk bisa memberikan petunjuk, yang memberikan penjelasan atau mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada jalan yang lurus, mengajak kepada jalan yang lurus. Ya, hanya bisa menunjukkan dan mengajak, tapi tidak memiliki hak untuk bisa menentukan siapa yang mendapatkan taufik kepada jalan yang lurus tersebut. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menetapkannya. Tayyib, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang kedua di sini, semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi petunjuk kepada pamannya. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk memberi petunjuk kepada pamannya. Hal itu karena hubungan kekerabatan. Ya, karena hubungan kekerabatan, adanya hubungan darah, ya, hubungan keluarga dengan pamannya. Juga karena Abu Thalib telah menjaga dan melindungi beliau dari gangguan kaumnya, serta bersabar atas apa yang menimpanya dalam melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Abu Thalib itu telah memberikan perlindungan, penjagaan, ya, bantuan kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Abu Thalib dia mendapatkan ya konsekuensi yang berat juga atas upayanya untuk membela keponakannya tadi. Ya, karena Abu Thalib akhirnya kemudian juga dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya dikucilkan oleh orang-orang Quraisy, walaupun masih tetap dihormati. Ya, walaupun masih tetap dihormati dan disegani. Tetapi akhirnya kemudian dia dibenci dan dikucilkan oleh orang-orang Quraisy. Selain itu dia juga sudah mengakui kebenaran risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana banyak diungkapkan dalam bait-bait syairnya. Ya, jadi sebenarnya pamannya Abu Thalib itu dia sebenarnya dalam hatinya dia telah membenarkan ya risalah atau dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah meyakini kebenaran dakwah yang dibawa oleh keponakannya. Ya, akan tetapi dia tidak mau mengikrarkannya, dia tidak mau menetapkannya, dia tidak mau menerima seruan Rasulullah SAW tersebut, tidak mau kemudian mengucapkan kalimat syahadat ya hingga ajal menjemputnya. Dan di sini di antara bait-bait syair yang disampaikan, yang diucapkan oleh Abu Thalib, di antaranya yaitu walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Dan sungguh aku telah mengetahui bahwa agama Muhammad adalah agama terbaik dari semua agama manusia. Ya, jadi dari kalimat ini sudah jelas bahwasanya Abu Thalib itu sebenarnya tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Itulah agama yang benar, itulah agama yang lurus. Ya, tapi sayang dia tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap berada di atas agamanya karena takut celaan dan cacian dari kaumnya. Ya, karena Abu Thalib takut dia dicela, artinya dia akan dihina oleh kaumnya dan dia akan dianggap sebagai seorang yang telah mengotori, telah merendahkan agama nenek moyangnya, agama kakek moyangnya, agama leluhurnya, agama bapaknya sendiri Abdul Muthalib. Ya. Karena orang-orang Arab ketika itu, orang-orang kafir Quraisy ketika itu sangat benar-benar mengunggulkan dan menjunjung tinggi leluhur mereka. Ya, jadi para pendahulu mereka. Jadi sangat membanggakan para pendahulu mereka. Makanya ketika Rasulullah SAW mengajak Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kemudian Abdullah ibnu Abi Umayyah dan juga Abu Jahal kemarin ya, dua tokoh orang Quraisy, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal kemudian mengatakan kepada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib, agamanya bapakmu sendiri, yaitu agama kesyirikan, menyembah berhala? Apakah engkau hendak meninggalkan agama bapakmu sendiri Abdul Muthalib? Yaitu yang disampaikan oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Sehingga akhirnya Abu Thalib pun dia tetap tidak bisa atau tidak mau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
hingga akhirnya ajal menjemputnya. Tayyib, ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini dua pokok pembahasan yang bisa kita pelajari pada halaqah kali ini. Ya, masih ada beberapa pokok pembahasan yang lainnya, insyaallah akan kita lanjutkan pada halaqah berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.